Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat disayangkan ketika kita gagal dalam memanfaatkan momentum tersebut. Justru tidak menambah perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dapat kita lakukan melalui momentum Ramadan? Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan kita untuk berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayat ini jelas, la'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman, salah satu maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan adalah dalam rangka memperbaiki kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dapat kita lakukan? Tentu saja banyak, dengan melakukan amalan-amalan saleh yang sudah sering kita lakukan, seperti puasa Ramadan itu sendiri, sholat sunnah qiyamul lail atau sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi amalan-amalan saleh yang dapat kita lakukan. Yang mana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 10, bahkan hingga 700 kali lipat. Belum lagi ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana di dalamnya Allah menyebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu teman-teman, momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas kedekatan kita dengan kitabullah, yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dengan yang batil. Maka sudah semestinya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak waktu kita dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas takarub kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadiya anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Nah, di ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah. Nah, momentum Ramadan ini menjadi salah satu momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sangat dekat dengan kita. Maka akan sangat disayangkan ketika kita gagal dalam memanfaatkan momentum tersebut. Mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar selepas Ramadan Allah benar-benar menjadikan kita salah satu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Barangkali 3 hal itu yang dapat kami sampaikan bisa menjadi bahan muhasabah kita semua di bulan Ramadan ini.
Mari kita perbaiki kualitas ketakwaan kita, perbaiki kualitas kedekatan kita dengan Al-Quran, dan perbaiki kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.